Film ini menceritakan tentang sebuah pesawat yang terbang dari tahun 2013 dan mendarat di tahun 2018. Namun anehnya, para penumpang yang ada di dalam pesawat itu tidak menyadari bahwa mereka terbang begitu lama. Setelah kejadian itu, mereka yang pernah naik pesawat itu mengalami sebuah bisikan-bisikan misterius. Misteri apakah yang terjadi di film ini? Tanpa lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. 7 April 2013 di Bandara Jamaika, terlihat seorang wanita yang bernama Michael. Ia sedang duduk bersama kedua orang tuanya. Di sana juga terlihat kakak Michael yang bernama Ben, lalu kakak iparnya bernama Grace. Dua sepupunya yaitu Olive dan Cole, mereka saudara kembar. Mereka semua baru saja pergi liburan. Mereka akan pulang ke New York. Terlihat mereka semua sedang menunggu jam terbang pesawat yang akan mereka tumpangi. Tiba-tiba petugas bandara menawarkan bahwa ada voucher untuk pesawat 828 yang harga tiketnya menjadi lebih murah. Michael, Ben, dan Cole memutuskan untuk menaiki pesawat 828, sedangkan keluarga lain akan terbang duluan dengan pesawat pertama. Scene berpindah di pesawat 828. Pramugari melayani mereka dengan baik. Terlihat Michael, Ben, dan Cole menikmati perjalanan mereka untuk pulang. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada sebuah badai. Pesawat itu mengalami guncangan yang sangat keras. Para penumpang yang ada di pesawat mulai panik. Dan tak lama kemudian, guncangan itu berhenti. Pesawat kembali berjalan normal. Sang pilot memberitahu penumpang bahwa guncangan itu faktor dari cuaca. Singkat cerita, mereka sampai di bandara tujuan yaitu di New York pada pukul 11:49 di malam hari. Ketika akan menghubungi keluarga, tiba-tiba tidak ada sinyal. Anehnya, semua orang menyambut kedatangan pesawat itu. Para penumpang merasa bingung mengapa mereka disambut banyak orang dan juga ambulan. Michael pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu direktur menjelaskan bahwa pesawat yang mereka tumpangi berangkat dari Bandara Jamaika tanggal 7 April 2013 dan sekarang mendarat di New York tanggal 4 November 2018. Mereka terbang selama 5 tahun lebih. Orang-orang yang naik pesawat itu tidak menyadari bahwa mereka terbang begitu lama. Kemudian para penumpang dari pesawat itu menjalani beberapa pemeriksaan. Michael, Ben, dan Cole merasa bingung karena mereka tidak merasa 5 tahun lebih tua. 36 jam kemudian, mereka dipertemukan oleh keluarganya. Mereka saling berpelukan melepas rasa rindunya. Grace terlihat tampak menua, sedangkan Olive terlihat sudah remaja. Melihat Olive, Cole ketakutan karena kembarannya sudah nampak dewasa. Michael heran mengapa ibunya tidak datang. Lantas ia bertanya kepada ayahnya. Sang ayah memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Ibunya meninggal karena sakit keras memikirkan Michael yang tak kunjung pulang. Ketika masuk rumah, Ben merasa heran melihat foto Olive yang sudah remaja. Michael merasa sedih karena kehilangan sang ibu. Kemudian ia menelpon tunangannya, namun tidak diangkat. Para petugas bandara terus menyelidiki pesawat 828. Para direktur bandara juga merasa heran karena penumpang pesawat tidak menua. Scene berpindah. Terlihat Michael menuju kantor di mana ia bekerja di situ. Ia bertemu dengan tunangannya, yaitu Jared. Sekarang Jared menjadi detektif. Saat ini ia sedang sibuk untuk mencari korban dari kasus penculikan. Michael melihat di jari Jared tersematkan sebuah cincin. Ternyata Jared sudah menikah dengan Loris yang tak lain adalah sahabat Michael sendiri. Michael merasa sangat hancur. Kemudian scene berpindah ke Cole yang sedang melakukan transfusi darah karena ia menderita penyakit leukemia. Namun anehnya, jumlah sel Cole tidak berubah dari pemeriksaan terakhirnya. Padahal itu sudah 5 tahun yang lalu.
Lalu kita diperlihatkan Michael sedang berbelanja di sebuah mall. Saat pulang, ia menaiki sebuah angkutan umum. Di perjalanan, tiba-tiba ia mendengar sebuah bisikan, yaitu pelan-pelan. Michael merasa bingung, padahal tidak ada yang berbicara padanya. Bisikan kembali terdengar sangat keras, dan Michael pun berteriak agar sang sopir pelan-pelan. Dan ternyata benar, ada anak kecil yang hampir tertabrak oleh sang sopir. Namun berkat Michael, anak tersebut selamat. Saat di rumah, ia menceritakan kejadian aneh yang baru saja ia alami, yaitu sebuah bisikan. Namun Ben terlihat cuek saja. Scene berpindah. Kita diperlihatkan penumpang lain yang bernama Senvi. Ia diberi kejutan oleh rekan kerjanya saat ia kembali bekerja di rumah sakit. Keesokan harinya, Michael jogging di sekitar kompleksnya. Saat melewati anjing, ia kembali mendapat bisikan, yaitu bebaskan mereka. Namun Michael menghiraukannya, ia kembali berlari. Saat akan tidur, bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Merasa tidak nyaman, akhirnya Michael keluar rumah dan pergi untuk membebaskan anjing itu. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang. Itu adalah kakaknya. Ternyata Ben juga mendengar sebuah bisikan, persis seperti yang dirasakan oleh Michael. Mereka pun berusaha mengeluarkan anjing itu. Dan pada akhirnya, anjing itu terbebas dari kandangnya. Perbuatan mereka melepaskan anjing itu direkam oleh seseorang, dan kasus itu diajukan ke pihak kepolisian. Jared meminta tolong kepada Michael untuk membantunya menemukan gadis yang telah diculik oleh seseorang. Dan sebagai gantinya, Jared juga akan membantu Michael agar lepas dari kasus yang ia lakukan semalam. Scene berpindah. Diperlihatkan para dokter sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi mengenai penyakit Cole yang selnya tetap sama meski sudah lewat 5 tahun. Dan mereka akan melakukan penelitian pada bocah itu. Namun, Senvi tidak setuju, karena bocah itu tidak merasakan 5 tahun lebih tua seperti yang ia rasakan. Di sisi lain, Michael dan Jared terlihat akan mengembalikan anjing yang dibebaskan Michael tadi malam, yaitu di rumah Garrison. Saat akan masuk ke halaman rumah itu, Michael kembali mendapat bisikan, bebaskan mereka. Dan akhirnya, Michael menunggu Ben di luar. Namun bisikan itu tetap terdengar dengan keras. Dan akhirnya, ia nekat masuk ke pekarangan rumah itu. Ia mencari-cari sumber dari bisikannya, dan ia mendapati sebuah ruangan yang digembok dan dijaga oleh 2 ekor anjing tadi. Michael pun berusaha membuka gembok itu. Jared heran mengapa Michael berusaha membuka ruangan orang yang tidak dikenalinya. Gembok pun terbuka. Terlihat ada 2 orang gadis yang disembunyikan di sana. Melihat rahasianya terbongkar, Garrison berusaha membunuh Jared, namun ia gagal. Gadis-gadis itu adalah korban dari penculikan yang selama ini dicari-cari. Jared terlihat heran. Bagaimana bisa Michael membongkar kasus penculikan itu dengan mudah? Namun, Michael tidak menjelaskan kepada Jared tentang bisikan yang dialaminya. Di sisi lain, pesawat 828 terus saja diteliti siang dan malam. Direktur berencana untuk membongkar pesawat itu esok hari. Scene berpindah. Saat di dapur, terlihat Grace mendapat pesan dari seseorang bahwa ia merindukan Grace. Sepertinya Grace mempunyai kekasih baru, namun ia merahasiakan itu dari Ben. Sejak tadi, Michael berada di gereja. Ia membaca kitab sucinya lembar demi lembar guna mendapat petunjuk dari keanehan yang dialaminya. Saat berbicara dengan pendeta, tiba-tiba di pikirannya terlihat pesawat yang ia tumpangi. Kemudian, Ben datang di gereja itu menemui Michael. Mereka berdua membicarakan tentang keanehan yang terjadi padanya. Terlihat penumpang lain dari pesawat 828 juga merasakan bisikan itu, dan mereka menuju bandara termasuk Ben dan Michael. Mereka semua merasa bingung mengapa mereka pergi ke bandara itu. Mereka semua terpaku melihat pesawat yang ditumpanginya kala itu. Tiba-tiba, pesawat itu meledak dan terbakar. Rupanya, pesawat itu tidak mau diselidiki karena esok adalah hari di mana pesawat itu akan dibongkar.
Tak lama kemudian, para petugas pemadam kebakaran pun berdatangan. Mereka memadamkan pesawat 828. Para penumpang yang melihat pesawat terbakar terekam oleh kamera CCTV. Mereka harus menjalani pemeriksaan. Satu persatu dari mereka diwawancarai oleh polisi. Polisi itu mengira bahwa pesawat sengaja dibakar oleh orang-orang yang ada di tempat kejadian malam itu. Kemudian polisi berharap agar semua orang yang ada di situ tidak boleh membicarakan tentang pesawat 828 di hadapan media. Ketika mereka keluar dari ruang pemeriksaan, reporter televisi pun berdatangan. Mereka mulai mewawancarai para penumpang itu. Namun, mereka semua mengunci mulut rapat-rapat karena sudah dipesan oleh polisi. Scene berpindah ke Ben. Ketika di rumah, ia mendengar bisikan lagi. Kali ini, bisikannya adalah suara musik. Ia bertanya kepada Olive, namun Olive tidak mendengarnya. Ketika Michael ada di kantor, ia bertemu dengan Loris, sahabatnya. Namun Michael terlihat cuek. Ia masih sedih karena tak menyangka sahabatnya sendiri menikah dengan kekasihnya. Saat di tengah keramaian, Ben kembali mendengar suara musik itu lagi. Ia berjalan ke sana kemari untuk mencari sumber itu. Dan bertemulah dengan seorang laki-laki yang memainkan biola. Mereka kemudian berbincang-bincang. Dan ternyata, pria itu juga penumpang dari pesawat 828. Pria itu sedih karena anaknya yang bernama Adio berada di balik jeruji penjara. Ia telah dituduh melakukan sebuah perampokan di toko perhiasan. Namun pria ini tidak percaya kalau anaknya melakukan hal keji itu. Ia meminta bantuan kepada Ben untuk menyelidiki kasus yang menimpa anaknya. Kemudian mereka pergi ke penjara untuk menjenguk Adio. Pria dan anaknya ini sama-sama terlihat sangat sedih. Mereka mulai berbicara dari balik kaca sembari meneteskan air mata. Kemudian Ben dan pria tersebut menuju ke toko perhiasan di mana Adio dulu bekerja. Mereka pergi ke situ untuk mencari tahu kebenaran bahwa anaknya tidak bersalah. Ketika ditanya, pemilik toko itu marah. Pemilik toko tersebut yakin bahwasanya Adio lah yang telah merampok toko tersebut. Scene berpindah. Para polisi dan petugas bandara membicarakan tentang ledakan dari pesawat 828. Mereka mengira bahwa ledakan itu direncanakan oleh 20 orang yang ada pada malam itu di tempat kejadian ketika di mana pesawat meledak. Singkat cerita, saat malam hari Ben memandangi foto keluarganya. Ia rindu suasana rumah yang dulu, di mana tidak ada kecanggungan di antara mereka. Tak lama kemudian, Grace datang. Saat akan tidur, Ben melihat ada luka di punggung istrinya. Kata Grace itu luka ketika ia menyelam. Namun terlihat dari raut wajahnya seperti Grace menyembunyikan sesuatu kepada suaminya. Keesokan harinya, terlihat Grace bertelepon dengan kekasihnya yang bernama Mick. Ia tidak sanggup untuk memberitahu suaminya. Tak disangka, Michael mendengar pembicaraan Grace di telepon. Michael berusaha menasihati kakak iparnya itu agar segera memberitahu kepada Ben. Scene berpindah di rumah sakit. Ben sedang menemani Cole yang menjalani pengobatan. Ben terpaku pada acara televisi. Ia melihat ada seseorang penumpang lain dari pesawat 828 yang mau diwawancarai oleh wartawan. Tak lama kemudian, dokter yang merawat Cole datang. Di sana terlihat Cole sedang menggambar anggota keluarganya. Namun aneh, ada bayang-bayang hitam yang ia gambar di belakang ibunya. Ketika ditanya, ia juga tidak tahu mengapa ia menggambar seperti itu. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja diwawancarai di televisi itu. Terlihat ia akan pulang dengan mengendarai mobilnya. Namun ada sosok bayang-bayang hitam yang mengawasinya. Singkat cerita, Ben dan Michael berbincang-bincang. Ben merasa bahwa putrinya menjauhinya. Begitupun dengan istrinya. Mendengar itu, Michael hanya terdiam. Padahal ia tahu kalau kakak iparnya mempunyai kekasih lain. Saat malam hari, Michael membuka laptopnya. Ternyata para teman-teman Michael merindukannya. Mereka mengupload kerinduannya di sebuah akun Facebook.
Dan tak sengaja, ia melihat postingan Loris, yaitu sebuah cincin yang tersemat di jarinya. Loris juga meminta restu kepada Michael lewat postingannya. Michael pun menangis. Singkat cerita, Olive merindukan semua mainannya. Kemudian Olive meminta ayahnya agar pergi bersamanya. Mereka menuju sebuah lorong bawah tanah. Ternyata Olive menyimpan barang-barang tersebut di sana. Olive membuka salah satu dari ruangan itu. Dan ternyata di dalamnya terlihat barang-barang ayahnya dan mainan-mainan Cole. Lalu Ben terpaku pada sebuah alat penyelam. Olive pun menjelaskan bahwa itu milik teman ibunya. Dari nada bicara Olive, Ben mengetahui bahwa Grace mempunyai kekasih baru. Kemudian Ben memeluk putrinya sembari bersedih. Tiba-tiba Ben kembali mendengar suara bisikan musik. Lantas ia mencari sumber suara itu. Suara tersebut semakin lama semakin keras. Ia berlari ke sana kemari di lorong itu. Dan ia menemukan seorang pria yang sedang bertelepon membicarakan perhiasan emas dan sebuah berlian. Tak disangka, itu adalah anak dari pemilik toko emas. Ternyata anaknya sendirilah yang telah mencuri perhiasan ayahnya. Pria tersebut lalu menawari Ben separuh dari emas-emas tersebut, asalkan tidak memberitahu kepada siapapun. Tanpa berkata apa-apa, Ben langsung menghajar pria itu. Kemudian polisi datang. Pria tersebut dibawa di penjara. Ben kemudian pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Cole sangat senang melihat mainan-mainannya. Sedangkan Michael mendatangi rumah Loris. Ia meminta maaf kepadanya. Mereka berdua saling memaafkan dan kembali bersahabat. Lalu Sing berpindah ke Ben. Ia memberitahu kepada Grace bahwa ia sudah mengetahui semuanya. Grace meminta maaf kepada suaminya. Mereka saling memahami dan memaafkan. Singkat cerita, Adio sudah dibebaskan dari penjara itu karena pencuri yang asli telah ditangkap. Ayah dan anak itu terlihat senang sekali. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang pagi itu diwawancarai di televisi. Ia menonton siaran wawancaranya sendiri. Terlihat dari raut wajahnya, ia senang telah memberitahukan semua itu di media mengenai pesawat 828. Tiba-tiba, wanita itu ditembak oleh seseorang. Dan film pun bersambung.